Bayangkan malam pertama pernikahan yang seharusnya penuh cinta, justru berubah jadi kengerian tak terucap. Di tengah gelap, pengantin wanita berbisik memanggil nama seseorang yang sudah mati 3 tahun lalu. Dan yang lebih mengerikan, ada suara laki-laki menjawab dari bawah ranjang. Halo, para penikmat kisah seram bunga malam. Selamat datang kembali di channel yang selalu membawa kalian ke sisi gelap cerita penuh misteri. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan mental kalian untuk kisah mencekam malam ini. Yuk, kita mulai. Malam itu seharusnya menjadi lukisan cinta yang sempurna bagi Naya. Gaun pengantinnya, sutra putih yang lembut, masih terasa membelai kulitnya meski kini tergantung di sudut lemari, seperti relik dari mimpi yang tak sepenuhnya ia percayai. Cahaya bulan merembes melalui jendela kamar pengantin, menyapu dinding yang dihiasi bunga mawar putih, namun udara terasa berat, seperti ada napas tak kasat mata yang mengintip dari kegelapan. Rifan, suami barunya, berbaring di sisinya, napasnya pelan dan teratur, wajahnya tenang dalam tidur. Tapi Naya tak bisa menutup mata. Pikirannya terperangkap pada Dimas, tunangannya yang pergi dalam kecelakaan mobil tragis 3 tahun silam. Dimas, dengan senyumnya yang selalu membuat jantung Naya berdegup cepat, kini hanya kenangan. Naya masih ingat telepon dari rumah sakit, suara dokter yang datar, "Maaf, kami tak bisa menyelamatkannya." Di ranjang pernikahan yang seharusnya hangat, Naya merasa dingin. Ia menatap bayang-bayang di langit-langit, dan tanpa sadar, bibirnya bergerak, berbisik pelan, "Dimas, aku kangen." Suaranya nyaris tak terdengar, namun udara di kamar tiba-tiba terasa mampat, seperti ada sesuatu yang mendengar. Jendela berderit pelan, meski tak ada angin. Naya menahan napas, jantungnya berdegup kencang, merasa ada sepasang mata tak kasat mata menatapnya dari sudut gelap kamar. Rasa takut merayap di dadanya, seperti tangan dingin yang mencengkeram jantungnya, membuatnya tak berani bergerak. Naya terbangun dari lamunan kelam ketika Rifan menggeliat di sisinya. "Kamu bilang apa, sayang?" tanyanya, suaranya serak, matanya setengah terbuka. Naya tersentak, wajahnya memucat. "Enggak, cuma ngigau," jawabnya cepat, tapi tangannya gemetar di bawah selimut. Ia yakin telah menyebut nama Dimas, dan yang lebih mengerikan, ia merasa ada sesuatu yang menjawab. Udara kamar terasa semakin dingin, seperti ada kabut tak terlihat yang merayap di lantai. Naya menarik selimut hingga dagunya, berusaha menenangkan diri. Tapi di sudut matanya, ia melihat bayangan samar bergerak di dekat lemari, seperti siluet seseorang yang berdiri diam, menatapnya tanpa suara. "Rifan," bisiknya, tapi suaminya sudah terlelap lagi. Naya memejamkan mata erat-erat, berdoa itu hanya imajinasinya. Namun, di keheningan malam, ia mendengar suara samar, seperti gesekan kuku di kayu, datang dari bawah ranjang. Jantungnya nyaris berhenti. Ia tak berani bergerak, tak berani menoleh. Pikirannya dipenuhi bayangan Dimas, wajahnya yang pucat, matanya yang kosong, seperti dalam mimpi buruk yang tak pernah ia lupakan. Kamar terasa semakin sesak, udara seperti menekan dadanya, dan suara gesekan itu semakin keras, seperti seseorang sedang menggaruk lantai dengan penuh dendam. Malam kedua pernikahan, Naya terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, Dimas berdiri di ujung ranjang, wajahnya pucat, matanya kosong, air hujan menetes dari rambutnya, seperti malam saat ia pergi selamanya. "Dimas," bisik Naya, suaranya pecah, tak sengaja keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi sesak, dan sebuah suara menjawab dari bawah ranjang. "Naya, aku di sini." Suara itu dalam, berat, dan begitu mirip dengan suara Dimas yang dulu selalu menenangkannya.
Naya menjerit kecil, tubuhnya membeku. Suara itu bukan halusinasi, ia terdengar nyata, seperti seseorang benar-benar berbicara dari kegelapan di bawah ranjang. Lampu tidur yang remang tiba-tiba berkedip, membuat bayang-bayang di dinding bergerak seperti sosok yang menari-nari dalam kegelapan. Naya menarik kaki ke atas ranjang, takut menyentuh lantai. "Rifan, bangun!" serunya, mengguncang bahu suaminya. Rifan terbangun, wajahnya penuh kebingungan. "Apa, Naya? Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya, suaranya masih penuh kantuk. Tapi Naya tak bisa menjelaskan. Bagaimana ia bisa bilang bahwa suara itu terdengar begitu nyata, begitu hidup? Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari bawah ranjang, menunggu dengan sabar, seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari. Keesokan malam, Naya tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Dimas, matanya yang kosong, tangannya yang mencoba meraih sesuatu. Ia berbaring kaku di samping Rifan, tak berani bergerak. Tiba-tiba, suara itu kembali, lebih jelas, lebih dekat. "Naya, aku nggak akan ninggalin kamu." Suara itu seperti angin dingin yang merayap ke telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Naya menahan jeritan, tangannya mencengkeram selimut. Ia menoleh ke Rifan, tapi suaminya tak mendengar apa-apa, masih terlelap. Lampu tidur berkedip lagi, kali ini lebih cepat, seperti detak jantung yang panik. Naya merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah ranjang, seperti bayangan yang merayap di lantai. "Dimas, tolong, pergi," bisiknya, suaranya pecah. Tapi suara itu menjawab, "Aku janji, Naya. Aku selalu di sini." Nada suaranya penuh rindu, namun ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya, seperti kepemilikan yang tak wajar. Naya menutup telinga, berdoa agar malam ini berakhir, tapi suara gesekan dari bawah ranjang kembali terdengar, seperti kuku yang menggaruk kayu dengan penuh amarah. Ia memejamkan mata, tubuhnya gemetar, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Naya memberanikan diri di malam berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter ponselnya dan menunduk ke bawah ranjang, berharap menemukan jawaban. Debu beterbangan di cahaya senter, tapi tak ada apa-apa di sana, hanya sepatu tua Rifan dan kotak kosong. Naya menghela napas, hampir merasa lega, tapi tiba-tiba suara itu berbisik tepat di belakangnya. "Naya, jangan tinggalin aku lagi." Ia menjerit, ponselnya jatuh, layarnya retak di lantai. Rifan berlari masuk, wajahnya penuh panik. "Naya, apa lagi?" serunya, memeluknya erat. Dia ngomong sama aku, Rifan. Dari bawah ranjang." Naya menangis di pelukannya, tubuhnya gemetar. Rifan menatapnya, matanya penuh campuran kasih sayang dan frustrasi. "Naya, ini cuma halusinasimu. Dia udah nggak ada. Aku di sini sekarang," katanya, suaranya hampir memohon. Tapi Naya tak yakin. Suara itu terlalu nyata, terlalu mirip dengan Dimas yang dulu ia cintai. Di luar, angin malam menderu, membuat jendela berderit, seolah-olah rumah itu hidup dan berbicara. Naya menatap kegelapan di sudut kamar, merasa ada sesuatu yang mengintip, menunggu kesempatan untuk mendekat. Hari-hari setelah malam pernikahan, Naya semakin gelisah. Setiap malam, suara dari bawah ranjang kembali, kadang berbisik lembut, kadang penuh amarah. "Naya, kenapa kamu lupain aku?" Suara itu seperti pisau yang mengiris hatinya, membangkitkan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Naya duduk di tepi ranjang,
menatap bayang-bayang di dinding, tak berani menoleh ke bawah. Rifan, yang mulai memperhatikan wajah pucat istrinya, memegang pundaknya. "Naya, kamu nggak apa-apa, kan?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Tapi Naya hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku dengar dia, Rifan. Setiap malam. Dia nggak pergi," katanya, suaranya pecah. Rifan menghela napas, mencoba memahami, tapi ada luka di matanya. Ia tahu Naya masih mencintai Dimas, dan itu seperti duri di hatinya. Di luar, hujan mulai turun, suaranya seperti tangisan pelan yang mengiringi malam. Naya memeluk lututnya, merasa terjebak antara cinta yang hilang dan cinta yang ia coba bangun. Tiba-tiba, suara itu kembali, kali ini lebih keras. "Naya, kamu janji sama aku." Naya menangis terseduh, tak tahu apakah ia sedang kehilangan akal atau Dimas benar-benar ada di sana, menolak melepaskannya. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Rifan mulai menyadari perubahan pada Naya. Ia sering mendengar istrinya mengigau, memanggil nama Dimas. Malam itu, saat mereka duduk di ruang tamu, ia akhirnya bertanya, "Naya, kamu masih mikirin dia, ya?" Nada suaranya penuh luka, seperti anak kecil yang takut kehilangan. Naya menunduk, air matanya menetes ke lantai. "Aku coba, Rifan. Aku coba lupain dia. Tapi, aku ngerasa dia masih ada," katanya, suaranya pecah. Rifan memeluknya, tapi pelukannya terasa kosong, seperti ia tahu ia tak bisa menyaingi hantu masa lalu. Di kamar, suara itu kembali, kali ini seperti tawa kecil yang dingin. "Naya, dia nggak bisa gantiin aku." Naya menutup telinga, menangis lebih keras. Ia ingin berteriak, ingin meminta Dimas pergi, tapi ada bagian dari hatinya yang masih merindukannya, yang masih ingin mendengar suaranya, meski itu membuatnya ketakutan. Hujan di luar semakin deras, seperti menangis untuknya, dan Naya merasa seperti tenggelam dalam lautan kenangan yang tak pernah ia lepaskan. Rifan memandangnya dengan mata penuh keputusasaan, tak tahu bagaimana membantunya. "Naya, aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu," katanya, tapi suaranya gemetar, seperti ia tak yakin bisa melawan bayang-bayang itu. Naya mulai mencari tahu lebih banyak tentang kematian Dimas. Ia membuka laptop, mencari arsip berita lama. Artikel menyebutkan bahwa mobil Dimas hancur, tapi ada yang aneh. Petugas menemukan goresan di dashboard, seperti seseorang menulis "Naya" dengan kuku sebelum mati. Naya merinding, jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia duduk di ranjang, memegang gelang kulit yang dulu Dimas buat untuknya. "Dimas, kamu beneran di sini, ya?" bisiknya, suaranya penuh harap dan takut. Suara itu menjawab, lebih jelas dari sebelumnya. "Aku di sini, Naya. Aku nggak akan pergi." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya, seperti janji yang tak bisa dipatahkan. Naya menangis, memeluk gelang itu erat-erat. Ia ingin percaya itu hanya halusinasi, tapi suara itu terlalu nyata, terlalu mirip dengan Dimas yang dulu ia cintai. Di luar, petir menyambar, menerangi kamar sesaat, dan Naya bersumpah ia melihat bayangan samar di cermin, seperti wajah Dimas yang menatapnya dengan penuh rindu. Ia menjerit kecil, menutup mata, berusaha mengusir gambar itu dari pikirannya, tapi suara itu terus berbisik, seperti mantra yang mengikatnya. Malam itu, Naya sengaja memanggil, "Dimas, kamu di mana?" Suara itu menjawab, begitu dekat hingga Naya merasa napas dingin di lehernya.
Aku di sini, Naya. Di bawah. Selalu di bawah. Naya menangis, tubuhnya gemetar. Kenapa kamu nggak pergi, Dimas? Aku udah nikah sama Rifan sekarang. Serunya, suaranya pecah antara takut dan rindu. Tapi suara itu hanya tertawa pelan, dingin, seperti mengejek. Kamu nggak bisa lupain aku, Naya. Kamu janji. Rifan, yang mendengar tangisan Naya, berlari masuk. Naya, cukup. Kamu harus berhenti. Bentaknya, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. Ia menarik Naya dari ranjang, memaksanya duduk di sofa ruang tamu. Kamu nggak bisa terus gini. Aku suamimu sekarang, katanya, suaranya bergetar. Tapi Naya hanya menatapnya dengan mata kosong, air matanya mengalir. Rifan, aku dengar suaranya. Dia nyata, katanya, suaranya lemah. Rifan memeluknya, tapi pelukannya terasa rapuh, seperti ia tahu ia sedang melawan hantu yang tak bisa ia kalahkan. Di luar, hujan terus turun, seperti menangis untuk mereka, dan Naya merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Naya menemukan kotak tua di gudang rumah, berisi foto-foto Dimas dan sebuah cincin tunangan yang tak pernah ia pakai. Di balik salah satu foto, ada tulisan tangan Dimas, "Aku akan selalu ada untukmu, Naya. Bahkan kematian gak bisa pisahin kita." Naya menangis terseduh, memegang foto itu erat-erat. Ia merasa Dimas benar-benar ada, mengawasinya dari tempat yang tak ia mengerti. Saat ia kembali ke ruang tamu, Rifan menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Naya, kamu harus buang barang-barang itu. Itu cuma bikin kamu makin susah move on, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Tapi Naya menggeleng, memeluk kotak itu seperti pelindung. Ini bukan cuma barang, Rifan. Ini dia. Ini Dimas, katanya, air matanya mengalir. Malam itu, suara itu kembali, lebih mendesak. Naya, kamu milikku. Bukan dia. Naya menjerit, menutup telinga, tapi suara itu seperti menembus kepalanya, membuatnya gemetar di sofa. Rifan memeluknya erat, tapi matanya penuh ketakutan, menyadari bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Rifan tak tahan lagi dengan ketakutan Naya. Ia menyeretnya keluar kamar, memaksanya tidur di ruang tamu. Naya, ini nggak sehat. Kamu harus lupain dia, bentaknya, suaranya penuh frustrasi. Tapi Naya hanya menatap kosong, matanya merah karena menangis. Rifan, aku nggak gila. Aku dengar suaranya. Dia di bawah ranjang, katanya, suaranya lemah namun penuh keyakinan. Rifan menghela napas, mencoba menahan amarah. Ia ingin mempercayai Naya, tapi bagaimana ia bisa melawan sesuatu yang tak ia lihat? Malam itu, hujan kembali turun, suaranya seperti jeritan pelan yang menggema di rumah. Naya duduk di sofa, memeluk bantal, menatap pintu kamar yang kini tertutup. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari dalam kamar, seperti seseorang menyeret kaki di lantai kayu. Naya, suara itu memanggil, begitu jelas hingga membuatnya menjatuhkan bantal. Rifan, yang sedang membuat teh di dapur, berlari mendengar teriakan Naya. Apalagi, Naya, serunya, wajahnya pucat. Tapi Naya tak bisa menjawab, hanya menunjuk pintu kamar dengan tangan gemetar. Rifan membuka pintu, tapi kamar itu kosong, hanya bau aneh seperti tanah basah yang menguar di udara. Naya menutup mata, berusaha mengusir rasa takut, tapi suara itu terus bergema di kepalanya. Malam itu,
Suara dari bawah ranjang kembali, tapi kini lebih keras, lebih marah. Naya, kamu janji sama aku. Kenapa kamu sama dia? Naya menangis, memeluk bantal, berusaha mengabaikan suara itu. Dimas, aku udah punya hidup baru. Aku sama Rifan sekarang, bisiknya, suaranya pecah. Tapi suara itu tertawa, dingin dan menusuk. Kamu gak akan pernah lepas dariku. Rifan, yang mendengar tangisan Naya, berlari dari dapur. Naya, apalagi? Serunya, wajahnya penuh keputusasaan. Ia menarik Naya ke pelukannya, tapi Naya mendorongnya, menangis lebih keras. Dia nggak akan pergi, Rifan. Dia marah karena aku sama kamu. Rifan menatapnya, matanya penuh luka. Naya, kamu harus pilih. Aku atau hantu itu, katanya, suaranya bergetar. Tapi Naya tak bisa menjawab. Ia merasa terbelah antara cinta yang ia coba bangun dan cinta yang masih mengikatnya. Di luar, petir menyambar, menerangi rumah sesaat, dan Naya melihat bayangan samar di jendela, seperti sosok yang berdiri di tengah hujan. Jantungnya nyaris berhenti, dan ia memeluk Rifan erat, berharap pelukannya bisa mengusir ketakutan itu. Rifan memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi Embok Sari, seorang paranormal yang dikenal di desa mereka. Embok Sari datang ke rumah dengan wajah serius, membawa tas kain penuh benda-benda aneh. Ada yang gak beres di rumah ini, katanya setelah memeriksa kamar. Ada ikatan kuat yang belum putus. Seseorang yang pergi, tapi menolak pergi. Naya menangis mendengar itu, tahu persis siapa yang dimaksud. Embok Sari mulai menyalakan kemenyan, asapnya menguar di udara, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Tapi saat ia mulai berdoa, suara itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Naya, jangan usir aku. Kemenyan tiba-tiba padam, dan angin dingin menyapu ruangan, membuat lilin-lilin di sudut kamar bergoyang. Embok Sari memandang Naya dengan tatapan serius. Gadis, ikatanmu dengan dia terlalu kuat. Kamu harus melepaskannya, atau dia akan terus mengikatmu, katanya, suaranya tegas. Naya gemetar, memegang gelang Dimas di tangannya, tak tahu bagaimana caranya melepaskan seseorang yang masih ia cintai. Di luar, hujan semakin deras, seperti menangis untuknya, dan Naya merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Malam setelah kunjungan Embok Sari, Naya duduk sendirian di kamar, memegang foto Dimas. Dimas, aku sayang kamu. Tapi aku harus lanjut hidup, bisiknya, air matanya menetes ke foto itu. Untuk pertama kalinya, suara itu tak menjawab, dan Naya merasa lega sekaligus kosong. Tapi saat ia hendak mematikan lampu, ia mendengar suara gesekan dari bawah ranjang, seperti kuku yang menggaruk kayu dengan penuh amarah. Naya menjerit, berlari ke ruang tamu, dan Rifan menangkapnya di pelukannya. Naya, apalagi? Serunya, wajahnya penuh keputusasaan. Naya menunjuk ke kamar, tak bisa berbicara. Rifan masuk, memeriksa bawah ranjang, dan wajahnya memucat. Naya, lihat ini, katanya, suaranya gemetar. Di kayu ranjang, ada goresan-goresan kecil, membentuk nama Naya berulang-ulang, seperti ditulis dengan kuku. Naya menangis, tubuhnya ambruk ke lantai. Dia nggak akan pergi, Rifan. Dia nggak akan pernah pergi, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Rifan memeluknya, tapi matanya penuh ketakutan, menyadari bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Naya tak bisa lagi tinggal di rumah itu.
ia dan Rifan memutuskan untuk pindah, berharap meninggalkan bayang-bayang Dimas. Sebelum pergi, Naya kembali ke kamar, memegang cincin tunangan Dimas. Ia menunduk ke bawah ranjang, meletakkan cincin di sana, berbisik, "Selamat tinggal, Dimas. Aku harap kamu damai." Tapi saat ia bangkit, ia mendengar suara gesekan dari bawah ranjang, seperti kuku yang menggaruk dengan penuh amarah. Naya menjerit, berlari keluar kamar, dan Rifan menangkapnya di pelukannya. "Sudah, Naya. Kita pergi dari sini," katanya, suaranya penuh tekad. Mereka mengemasi barang-barang dengan tergesa, tak berani menoleh ke belakang. Di luar, hujan deras mengguyur, seperti menangis untuk mereka. Saat mereka meninggalkan rumah, Naya bersumpah ia melihat bayangan Dimas di jendela kamar, menatapnya dengan mata penuh rindu dan kemarahan. Ia menutup mata, berdoa agar semua ini berakhir. Tapi di hatinya, ia tahu Dimas tak akan pernah benar-benar pergi. Di rumah baru, Naya berharap bisa memulai hidup baru. Malam pertama, ia berbaring di samping Rifan, mencoba melupakan semua. Tapi di tengah malam, ia terbangun karena suara samar, bukan dari bawah ranjang, tapi dari cermin besar di sudut kamar. "Naya," suara itu berbisik, begitu pelan namun begitu jelas. Naya menatap cermin, tubuhnya membeku. Di sana, ia melihat bayangan Dimas, wajahnya pucat, matanya hitam, tapi mulutnya tersenyum, seperti menjanjikan sesuatu yang mengerikan. "Kamu nggak bisa lari, Naya. Aku selalu ada," katanya, suaranya seperti angin yang membawa kematian. Naya menjerit, membangunkan Rifan. "Naya, apa lagi?" serunya, wajahnya penuh keputusasaan. Tapi Naya tak bisa menjelaskan. Ia hanya menunjuk cermin, tangannya gemetar. Rifan menatap cermin itu, tapi tak melihat apa-apa. "Naya, ini harus berhenti," katanya, suaranya pecah. Tapi Naya tahu, ini tak akan pernah berhenti. Bayangan Dimas seperti mengikuti mereka, seperti kutukan yang tak bisa diputuskan. Di luar, hujan terus turun, seperti menangis untuk mereka. Naya berdiri di depan cermin, memegang gelang kulit Dimas, air matanya mengalir. "Dimas, aku nggak bisa terus gini. Aku harus hidup," katanya, suaranya penuh keputusasaan. Tiba-tiba, cermin bergetar, dan bayangan Dimas muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya penuh luka, matanya hitam pekat, tapi senyumnya penuh rindu yang mengerikan. "Kamu nggak bisa ninggalin aku, Naya. Kita janji," katanya, dan cermin itu retak, pecahannya melayang di udara seperti salju kaca. Naya menjerit, jatuh ke lantai, dan Rifan berlari masuk, memeluknya erat. "Naya, kita bakal lewatin ini bareng," katanya, tapi suaranya penuh ketakutan. Naya menutup mata, berdoa agar semua ini hanya mimpi. Tapi suara itu kembali, berbisik tepat di telinganya, "Kamu milikku, Naya. Selamanya." Kamar terasa semakin dingin, seperti ada kabut yang merayap di lantai, dan Naya merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Naya dan Rifan mencoba menjalani hidup di rumah baru, tapi bayang-bayang Dimas terus mengintai. Setiap malam, Naya mendengar bisikan samar dari cermin, dari dinding, dari setiap sudut rumah. "Naya, kamu milikku." Suara itu seperti mantra yang tak bisa ia hindari. Malam itu, ia duduk di ranjang, memegang foto Dimas, berusaha mengumpulkan keberanian. "Dimas, aku harus akhiri ini," bisiknya, suaranya gemetar. Ia menyalakan lilin,
berharap cahayanya bisa mengusir kegelapan. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, dan suara itu kembali, begitu dekat hingga Naya merasa napas dingin di lehernya. "Naya, kamu nggak bisa ninggalin aku." Nada suaranya penuh kemarahan, seperti badai yang siap menerjang. Naya menjerit, lilin di tangannya jatuh, nyalanya padam di lantai. Rifan berlari masuk, wajahnya pucat. "Naya, apa yang kamu lakuin?" serunya, mencoba menariknya dari ranjang. Tapi Naya mendorongnya, matanya penuh tekad. "Aku harus ngomong sama dia, Rifan. Aku harus akhiri ini." Ia menatap cermin, dan di sana, ia melihat bayangan Dimas, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum, penuh rindu yang mengerikan. Naya tak bisa lagi menahan ketakutan. Ia berdiri di depan cermin, berteriak, "Dimas, tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, angin dingin menyapu kamar, dan cermin di dinding bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Naya menatap cermin itu, dan di sana, ia melihat bayangan Dimas, lebih jelas dari sebelumnya, wajahnya penuh luka, matanya hitam pekat. "Kamu janji, Naya. Kamu bilang kita bakal bareng selamanya," katanya, suaranya seperti guntur yang mengguncang jiwa. Cermin tiba-tiba retak, pecahannya jatuh ke lantai, dan Naya menjerit, jatuh ke pelukan Rifan. "Naya, cukup. Kita harus pergi," serunya, menariknya menjauh dari cermin. Tapi Naya mendorongnya, matanya penuh ketakutan dan tekad. "Aku harus selesaikan ini, Rifan." Ia kembali menatap cermin, dan kali ini, bayangan Dimas bergerak, seperti melangkah keluar dari kaca. "Kamu nggak bisa ninggalin aku, Naya. Kamu milikku," katanya, suaranya penuh kepemilikan yang mengerikan. Naya menangis, tubuhnya gemetar, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Naya dan Rifan tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah baru itu, berharap bisa melarikan diri dari bayang-bayang Dimas. Tapi di malam terakhir, Naya berdiri di depan cermin, memegang gelang kulit Dimas, air matanya mengalir. "Dimas, aku sayang kamu. Tapi aku harus hidup," katanya, suaranya penuh keputusasaan. Tiba-tiba, cermin bergetar, dan bayangan Dimas muncul lagi, wajahnya penuh luka, matanya hitam pekat, tapi senyumnya penuh rindu yang mengerikan. "Kamu nggak bisa ninggalin aku, Naya. Kita janji," katanya, dan cermin itu retak, pecahannya melayang di udara seperti salju kaca. Naya menjerit, jatuh ke lantai, dan Rifan berlari masuk, memeluknya erat. "Naya, kita bakal lewatin ini bareng," katanya, tapi suaranya penuh ketakutan. Di luar, hujan terus turun, seperti menangis untuk mereka. Naya menutup mata, berdoa agar semua ini hanya mimpi. Tapi di hatinya, ia tahu, cinta dan kematian terkadang tak pernah benar-benar terpisah, dan Dimas, atau apapun yang kini mengambil wujudnya, akan selalu ada, menunggu di bayang-bayang, siap menariknya kembali ke janji yang tak pernah ia lepaskan. Itulah kisah mencekam Naya dan Rifan, terjebak dalam bayang-bayang Dimas yang tak pernah pergi. Cinta yang tak bisa dilepaskan ternyata bisa jadi kutukan abadi. Kalian tim Naya yang move on atau merasa Dimas punya hak atas janjinya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Bunga Malam, nyalakan lonceng notifikasi, dan share kisah ini ke teman kalian. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya, malam yang lebih gelap menanti.